Di sebuah kampus negeri di jantung ibu kota, keberagaman yang mana harusnya menjadi kekuatan justru menjadi perpecahan. Di tengah gemerlapnya mahasiswa, masih ada yang dipandang sebelah mata, hanya karena mereka datang dari tempat jauh dan berbeda. Suasana pagi yang cerah di kampus. Mahasiswa lalu lalang membawa tas dan buku. Tak jauh dari sana, Selvi dan Ana, dua mahasiswi bersahaja dari desa, duduk di bangku sambil membuka buku. Aku tuh cuma mau ikut diskusi. Kenapa mereka terus mengejek? Iya, kayaknya mereka memang gak mau kita diangkat ada. Udah deh guys, udah mau waktunya kita diskusi. Terus. Ada dua orang ini. Model enggak mereka mau ikut kita diskusi toleransi. Tapi cocok sih. Kan mereka orang-orang yang ngemis toleransi. Iya, kan yang bagus itu adalah kualitasnya, bukan kayak mereka yang butuh belas kasihan. Mereka mana punya kualitas ya? Mereka kan taunya ya ngemis belas kasihan. Ya, lu mau bikin konten FYP nih? Ya, Yuk, mau dong. Tahu FYP. Halo guys. Hai guys. Jadi di video kali ini gue bakalan nunjukin ke kalian gimana caranya menjadi mahasiswa yang berkelas. Seperti kita. Iya dong, kita kan mahasiswa berkelas. Minimal harus berkaca dulu lah sebelum ikut diskusi publik. Bener banget. Mereka mana punya kaca? Coba deh lihat penampilan mereka. Coba. Lihat deh rambutnya. Oh my god. Oh my god, lihat deh. Oh, sorry. Ya, itu ada apaan sih? Itu kayaknya ada masalah deh. Coba kita lihat. Cukup guys, bukan gini caranya berdiri sebagai mahasiswa. Wow, pahlawan kesiangan dateng gengs. Iya nih, yang sok-sokan ngebantu orang yang lemah. Lo pikir lo siapa, Rafael? Nggak perlu jadi siapa-siapa sih buat bilang bully itu salah. Iya, semua orang juga punya hak buat belajar dan didengar, termasuk juga sama mereka. Kalian ngaku cinta budaya, tapi kok malah nindas yang beda? Sumpah, budaya kuno. Kakak kami memang bukan dari kota, tapi kami manusia, mahasiswa juga. Dan kami punya hak bicara di sini. Kami nggak butuh dikasihani, kami cuma butuh dihargai. Ada apa ini? Biasa ini, dibahaskan orang lemah yang sok-sokan polos biar dikasihani. Kalian ini. Kalian sadar gak? Konflik kecil begini bisa merusak budaya kampus kita. Kita itu butuh dialog, bukannya drama. Aduh, lo nggak capek Mas Pancasila terus? Gue aja capek, tau nggak dengarnya? Toh kita semua tahu, yang di atas yang berkelas. Betul. Guys, Pancasila itu bukan cuma dibaca saat upacara, tapi juga harus dijalani. Bahkan di situasi kayak gini, kalian harus tahu apa itu arti dari Pancasila. Kalian dengerin dong, jangan cuma bisa bully doang. Udah. Mending kita semua balik ke kelas. Sebentar lagi pelajaran Manda akan dimulai. Udah lah guys, ayo pulang. Guys, gue sih toleransi banget ya. Asal nggak mengganggu keesokan gue aja sih. Kita harus belajar sesuatu kayak gitu. Saya harap tidak ada yang merasa lebih tinggi di sini. Kampus ini milik kita semua, terutama bagi mereka yang paling diam. Kelima tokoh utama, Rafael, Hania, Suci, Zaki, dan Zafira, merasa prihatin dengan situasi ini dan mulai mencari cara untuk meredakan ketegangan. Mereka membentuk kelompok kecil untuk mulai mendekati teman-teman mereka dari berbagai kelompok yang bertikai.
Aku belajar kalau iman yang sesungguhnya itu yang bikin kita rendah hati, bukan yang merasa paling tinggi. Nabi mengajarkan rahmat untuk semesta, bukan hanya untuk yang mirip kita. Jadi, jika di kampus ini masih ada yang suka nindas orang cuma karena beda asal atau gaya hidup, itu namanya bukan keberagaman, itu penindasan. Aku udah malu banget lihat orang ditindas cuma karena mereka beda. Kampus ini tuh butuh keberanian, bukan cuma sekadar omongan manis. Aku lihat sendiri tadi saat hampir nangis. Kita nggak boleh biarin ini terus jadi budaya kampus. Aku cuma pengen ngingetin, ini bukan cuma tentang selfie kan? Ini tentang semua yang pernah dibungkam, karena mereka dianggap berbeda. Benar kata Hani tadi, kita yang punya kesempatan dan keberanian itu kita harus bertanggung jawab untuk membela mereka yang selama ini merasa terpinggirkan. Ini bukan cuma soal suara kita, tapi ini tentang aksi nyata. Kata-kata saja itu tidak cukup. Iya, kalau kita ngaku Pancasila, mana nilai kemanusiaannya? Kita tidak bisa hanya diam dan menunggu. Nilai-nilai Pancasila yang kita yakini mengajarkan kita untuk peduli, untuk saling menghargai, dan untuk membela satu sama lain. Benar banget, aku setuju banget sama yang kamu bilang tadi. Ini bukan cuma tentang siapa yang ada di depan kamera dan siapa yang populer. Ini menyangkut semua tentang mereka yang selama ini nggak punya tempat untuk bersuara dan keberadaan mereka seperti dianggap remeh. Oke, kita harus buat langkah yang nyata. Aku udah susun konsep forum terbuka, judulnya Suara Mahasiswa, Suara Pancasila. Aku bantu bikin proposal dan poster. Ini harus viral, biar nggak bisa diabaikan. Dan jangan lupa, harus ada ruang untuk mereka yang terpinggirkan di camp. Kita nggak bisa nunggu beban dari atas. Kita harus bantu keluar dari bawah, dari suara kecil yang sama sekali tidak bisa. Banyak yang udah capek, banyak yang apatis, tapi justru itu tantangannya. Baik, jadi besok kita akan adakan forum mahasiswa darurat, di mana kita akan ajak semua kelompok, termasuk Rizka dan Irnya. Tapi aturannya jelas, ini tempat musyawarah, bukan forum arogan. Oke, forum ini harus punya moderator netral. Aku siap pegang itu. Tapi kita semua harus juga siap kalau suasananya jadi panas. Kalau perlu kita siapkan mediasi, tapi jangan sampai forum ini jadi ajang saling hujat di antara kita, karena tujuan kita itu persatuan, bukan perpecahan. Kalau menurut aku pribadi sih, ini tuh bukan cuma soal idealisme. Aku udah lempar survei online. Nah, mayoritas dari mereka itu dukung forum ini. Nah, mereka itu cuma butuh pemimpin yang maju duluan. Kita sudah lama mendengar ketidakadilan. Sekarang waktunya kita bangkit bareng. Kita buktikan kalau kita bisa bersatu tanpa harus beragam. Aku siap buat turun ke kelas-kelas bareng pelayan nyari dukungan. Ya, aku juga siap koordinasi langsung sama komunitas perempuan. Apapun yang terjadi, kita harus berdiri bareng. Jangan ada yang ditinggal. Oke, jadi besok kita hadapi mereka. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan ketegasan. Ini Toleransi bukan kita diam. kita. Toleransi adalah Agama itu bukan tembok untuk persatuan, tetapi justru agama merupakan jembatan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan kita. Kami ingin membuat forum untuk mempersatukan teman-teman, tapi Rafael takut semuanya nggak akan mau datang. Rafael lagi mengajarkan kita untuk mengajak orang pada kebaikan dan hikmah, bukan dengan memaksanya. Saya juga ingin membantu. Saya yakin toleransi bisa dimulai dari Assalamualaikum. Kami sedang membahas bagaimana cara menyatukan mahasiswa yang ada di kampus kita. Kami ingin mengadakan sebuah forum, tapi kami masih banyak membutuhkan dukungan. Langkah kalian ini sudah bagus. Apakah SOP ini sudah disiapkan? Oke, sudah Ibu. Jadi kami itu sudah membuat sesi diskusi dan juga sudah membagi kelompok berdasarkan topik sosial dan budaya. Oke, bagus. Tapi pastikan moderatornya netral. Nanti saya bantu untuk koordinasi kepada pemangkasan agar kegiatan kita ini menjadi kegiatan bersama. Wah, terima kasih banyak Ibu. Dukungan Ibu. Permisi Ibu. Ya, silakan. Maaf Ibu, sebelumnya kami di sini ingin menanyakan kembali mengenai forum yang telah kami ajukan kemarin. Jadi bagaimana Ibu? Kalian serius mau membuka forum ini untuk semua kelompok, termasuk kelompok-kelompok yang berselisih? Justru karena itu, Bu, kalau kami hanya bicara di dalam kelompok kami saja, kita nggak akan pernah sampai pada solusi. Kami tidak ingin forum ini jadi saling serang. Kami ingin jadi dua pendengar, dan kami butuh Ibu sebagai penyeimbang. Kalian terlalu berani dan jujur, saya bangga kepada kalian.
karena kalian masih mempercayai hal-hal itu akan terjadi. Baik Ibu, kami udah nyiapin agenda, susunan pembicaraan, bahkan sampai titik kemungkinan konflik. Tapi cuma kehadiran Ibu Bu yang bisa buat forum ini terasa adil bagi semua pihak. Baiklah, kalau begitu saya akan datang ke acara kalian, tapi saya hanya sebagai pengawas. Kalianlah yang akan memegang kendali acara tersebut. Baik Ibu, kami sangat berterima kasih. Kalau begitu, kami izin pamit ya Ibu, kehadiran Ibu sangat kami harapkan. Permisi Ibu. Permisi Ibu. Setelah perdebatan sengit, Zaki yang merupakan ketua himpunan mengajak semua mahasiswa dan mahasiswi prodi untuk duduk bersama dalam sebuah forum musyawarah. Dalam forum ini, semua pihak diizinkan untuk mengungkapkan kekhawatiran mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sisil dan juga Ibu Rahma yang telah meluangkan waktunya hari kita hari ini. Dan juga saya berterima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan kita hari ini. Tentunya kita sudah cukup lama berada dalam suatu konflik, dan pada hari ini bukan soal menang atau kalah, tetapi tentang saling mendengarkan. Dan untuk itu, mari kita mulai forum ini dengan semangat musyawarah. Saya tahu kita semua punya keyakinan yang berbeda, tapi bukankah semua agama mengajarkan kasih dan penghormatan? Sebagai umat Kristen, saya setuju dengan pendapat Rafael. Rafael tidak pernah memaksakan. Dia menyapa, mendengar, dan mendampingi. Kita perlu lebih banyak orang seperti Rafael, bukan saya sendiri. Izin Ibu, saya ingin bersuara. Kita boleh mengekspresikan agama kita, tapi ekspresi itu janganlah digunakan untuk menindas yang lain. Jika ekspresi itu digunakan dengan cara yang tidak membawa perdamaian, maka kita harus mempertanyakan kembali apakah itu agama yang kita ikuti. Terima kasih, Bu. Aku bawa ada pernyataan, isinya komitmen untuk menghapus diskriminasi, memperkuat identitas budaya, menjamin keadilan sosial. Baik, permisi Ibu dan rekan-rekan sekalian. Di sini saya ingin mengusulkan Festival Pelangi Budaya. Nah, melalui Festival Pelangi Budaya ini, kita semua bisa menampilkan budaya kita masing-masing. Saya harap melalui Festival Pelangi Budaya ini, kita semua bisa saling menghormati budaya satu sama lain. Baik, saya ingin bersuara. Saya dari Sunda, saya bangga pada budaya saya. Tapi saya lebih bangga kalau kita semua saling mengenalkan budaya satu sama lain. Karena di atas semua itu, kita adalah Indonesia. Terima kasih. Izin, saya ingin bersuara. Saya berasal dari suku Batak. Dan saya ingin semua anak-anak dari berbagai suku merasa aman walau tidak di wilayah mereka. Jangan hanya karena logat kami diasingkan. Terima kasih. Bersamaan dengan Festival Pelangi Budaya ini akan dibuka juga program beasiswa untuk para mahasiswa yang terkendala secara finansial dan juga berprestasi. Untuk proposalnya nanti akan saya ajukan bersama dia juga Helen kepada edukator. Benar apa yang dikatakan oleh Zafira tadi? Program ini adalah ide baru dari himpunan dan rencananya menjadi agenda tahunan kita. Oleh karena itu, kami hadir memberikan kesempatan untuk semua orang yang punya potensi besar agar bisa berada di pendidikan yang tinggi. Saya harap dengan adanya beasiswa ini dapat mengurangi kesenjangan dalam dunia pendidikan dan memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk berkembang tanpa terkendala oleh finansial. Kami akan terus berkomitmen bekerja sama dengan donatur dan berbagai pihak terkait agar terus berjalannya program ini dan kita semua dapat merasakan manfaatnya. Karena itu, kami akan mengadakan Festival Pelangi Budaya. Di sana, mereka akan secara langsung melihat bagaimana budaya dari berbagai daerah dipresentasikan. Mereka tidak hanya menonton, tapi mereka terlibat, belajar, dan berbagi pengalaman. Ini adalah kesempatan emas untuk kita membawa perubahan pada dunia pendidikan untuk menjadi lebih baik. Aku yakin dan kita yakin bersama-sama kita dapat mencapainya. Kami
bagian dari masalah. Kami menganggap perundungan, perbedaan itu aneh, lucu, dan layak untuk dihina. Dan itu salah banget. Kami sadar akan itu semua. Mungkin kami terlalu berlebihan mencari sensasi, sampai kami lupa kalau keren itu bukan hanya dari followers, melainkan dari cara kita menghargai orang lain. Kami minta maaf, bukannya kami tahu kalian, tapi kami sadar bahwa perbedaan itu bukannya ancaman, melainkan anugerah. Kalau kalian boleh izinin, kami mau belajar bersama dengan kalian. Kami minta maaf. Mungkin kalian belum bisa untuk memaafkan kami sekarang, tapi mulai hari ini kami nggak akan lagi tinggal diam. Kami siap mendengar, membantu, dan berdiri bersama yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada dosen-dosen yang hadir pada hari ini dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir pada acara kita, pada acara Festival Pelangi Budaya. Ada banyak hal yang telah kita lalui bersama. Bukan hal yang mudah untuk menyatukan berbagai macam perbedaan dan latar belakang di antara kita. Tapi pada hari ini kita semua hadir di sini bukan sebagai individu yang saling berbeda-beda, tapi sebagai satu komunitas yang mau mendengarkan satu sama lain. Untuk itu, saya mengundang rekan-rekan saya, Hania, Zafira, Rafael, dan Ketua Himpunan kita, Zaki, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata pada hari ini. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya. Ketika isu keagamaan muncul beberapa waktu lalu, saya menyadari bahwa kampus bukan hanya sekedar tempat kita untuk belajar dari buku, tetapi juga dari kehidupan nyata. Dan sekarang, kampus sedang merencanakan kebijakan yang lebih adil dan inklusif untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada saudari Hania dan saya persilakan kepada saudari Zafira. Terima kasih kepada saudara Suci. Melalui diskusi bersama, kami telah berhasil mengajukan program beasiswa untuk mahasiswa yang memiliki keterbatasan secara finansial. Oleh karenanya, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada saudari Zafira. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara Rafael. Saya sekarang sadar bahwa netral itu artinya adil buat semua, tidak berat sebelah, tetapi tetap bisa jaga agar semua nyaman di kampus ini. Terima kasih kepada saudara Rafael. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada ketua himpunan kita, Zaki. Kepada Zaki dipersilakan. Terima kasih saudari Suci atas kesempatannya. Festival ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa keberagaman bukanlah hal untuk kita saling menjauh, tetapi menjadi titik awal untuk kita saling mengenal lebih baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua panitia, pengisi acara, dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Ini bukan perayaan budaya, tetapi ini menjadi bukti untuk kita tumbuh bersama. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada saudara Zaki. Kami sadar, ini bukan akhir dari sebuah perjalanan, tapi ini awal dari sebuah kebaikan. Terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya. Mari kita terus menjaga ruang ini untuk siapapun yang ingin terus belajar, berkembang, dan dihargai. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa!
bukan hanya tentang perayaan budaya, tapi tentang bukti bahwa di balik perbedaan ada kekuatan yang bisa menyatukan. Bahwa toleransi bukan hanya sekedar kata, tetapi sikap yang harus diperjuangkan bersama. Sampai